Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Dina Nandiro. Saya Mayang Fadia. Saya Mutiara Yunanda Deliastuti. Halo, saya Ika Nur Komariah. Saya Bida dari Kapindo. Ekofeminisme merupakan salah satu bagian dari feminisme yang lebih menekankan relasi antara alam dan perempuan. Ekologi mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, mengkaitkan ilmu kemanusiaan dan ilmu alam bersifat interdisipliner. Nur Hayati tahun 2007 halaman 113. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan organisme di antara berbagai kehidupan yang mencakup sistem kehidupan tempat organisme tersebut hidup serta lingkungan fisiknya. Hubungan ini juga melihat interaksi yang terjalin antara manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Jaringan di antara berbagai organisme kehidupan ini memungkinkan suatu organisme bisa hidup dan terus berkembang. Selanjutnya, ekofeminisme sosialis menurut Karen G. Warren. Feminisme ekologis adalah feminis yang mencoba untuk menulis tuntutan gerakan perempuan dengan gerakan ekologi. Warren tahun 1991 halaman 179. Warren berpendapat bahwa etika ekofeminis perlu mengevaluasi sebagian klaim etis dalam kondisi inklusivitas. Klaim tersebut lebih menjurus dalam hal moral dan epistemologis, atau lebih disukai, lebih baik, lebih parsial, kurang bias. Dari perspektif yang lebih inklusif dan lebih merasa pengalaman hidup dari sebagian besar orang, terutama perspektif dan pengalaman dari orang tertindas. Warren tahun 1991 halaman 195. Pada literatur lain, Warren berpendapat bahwa penindasan terjadi sebagai akibat dari adanya keyakinan dasar, nilai-nilai sikap dan asumsi dari negara barat yang indosentris atau berpusat pada laki-laki, kerangka konseptual patriarki yang menindas dan mengatasnamakan keuntungan dan kemajuan serta memiliki cara berpikir berdasarkan nilai yang hierarki, dualistis, dan menggunakan logika. Pola pikir berdasarkan hierarki yaitu pola pikir atas bawah yang memberikan nilai status dan prestis yang lebih tinggi kepada apa yang di atas daripada kepada apa yang ada di bawah. Menurut Warren, modus berpikir patriarki yang hierarki, dualistis, dan opresif telah merusak perempuan dan alam. Jelas karena perempuan telah dinaturalisasi atau natural alamiah dan telah difeminisasi, maka sangatlah sulit untuk mengetahui kapan opresi berakhir. Dalam menjelaskan hubungan antara alam dan perempuan, Karen G. Warren menyatakan bahwa 1. Terdapat hubungan penting antara opresi terhadap alam dan opresi terhadap perempuan. 2. Pemahaman terhadap alam untuk mendapatkan pemahaman yang memadai atas opresi terhadap perempuan dan opresi terhadap alam. 3. Harus memasukkan perspektif ekologi dalam teori dan praktik feminis. 4. Perspektif feminis dilibatkan dalam pemecahan masalah ekologi. Kami akan mereview jurnal yang berjudul Relasi Alam dan Perempuan dalam novel Chemistry Cinta di Wakatobi karya Deddy Oji melalui pendekatan ekofeminisme. Dari banyaknya penelitian yang ada sebelum-sebelumnya yang mengkaji tentang ekofeminisme, penulis terinspirasi untuk mengulik sisi lain dari keterkaitan antara alam dan perempuan dalam novel karya Deddy Oji yang berjudul Chemistry Cinta di Wakatobi dengan menggunakan kajian ekofeminisme sosialis Karen G. Warren. Pemilihan novel ini juga dilakukan melalui pertimbangan oleh penulis karena melihat masih sedikitnya novel populer dari penulis lokal yang menjadi pilihan para peneliti sastra sebagai sumber data penelitiannya. Berbagai keistimewaan inilah yang kemudian menarik penulis untuk melakukan penelitian terhadap novel Chemistry Cinta di Wakatobi dengan menggunakan tinjauan ekofeminisme teori Karen G. Warren. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh peneliti berupa kata, rasa,
kalimat yang di dalamnya terdapat representasi alam dan perempuan ditinjau melalui pendekatan ekofeminisme. Baik, selanjutnya adalah pembahasan hasil penelitian. Melalui tahap analisis data, pada bagian penyajian analisis data dalam penelitian ini diperoleh gambaran mengenai yang pertama ada bentuk relasi antara alam dan perempuan. Yang kedua bisa kita temukan di sini yaitu opresi kaum patriarki dan perlawanan perempuan dalam novel Chemistry Cinta di Wakatobi karya Dedi Uji, yang kita lakukan melalui pendekatan ekofeminisme sosialis Karen J. Warren, yang kemudian kedua hal ini kemudian dijabarkan satu persatu. Pertama, pendekatan ekofeminisme sendiri menurut Karen J. Warren bertujuan untuk menyatakan keadilan bagi terhadap perempuan, laki-laki, alam, dan kultural. Keadilan dituntut untuk mencapai kesetaraan antara pihak laki-laki, pihak perempuan, alam, dan kultural. Di antara keempat hal ini dapat saling berkaitan, sehingga dalam penelitian kali ini pengaplikasian teori ekofeminisme sosialis Karen J. Warren untuk menemukan relasi alam dan perempuan dilakukan dengan mempertimbangkan satu, yaitu keterkaitannya. Keterkaitan di sini penting antara opresi terhadap perempuan dan opresi terhadap alam. Jadi tidak hanya melalui satu keterkaitan, yaitu dua, ya antara terhadap perempuan dan opresinya terhadap alam, seperti itu. Yang kedua adalah pemahaman terhadap alam. Dengan keterkaitan ini penting untuk mendapatkan pemahaman yang menandai atas opresi terhadap perempuan dan opresi terhadap alam. Jadi mengkaitkan lagi antara perempuan dan alam itu sendiri, seperti itu. Yang ketiga ada teori dan praktik feminis, harus memasukkan perspektif ekologi. Jadi di sini kita harus memasukkan suatu pandangan tentang lingkungan, tentang alam, seperti itu. Dan yang keempat ada pemecahan masalah ekologi, harus menyertakan perspektif feminis. Sedangkan untuk menentukan sisi opresi yang dilakukan oleh kaum patriarki dalam novel ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama ada penindasan terhadap perempuan atau dominasi atas alam, pada dasarnya saling berkaitan. Yang kedua adalah ekofeminisme, harus berangkat dari perspektif feminisme. Yang ketiga yaitu pemecahan persoalan ekologi, harus menggugat pula ketidakadilan yang dialami perempuan dalam masyarakatnya, dalam masyarakat itu sendiri. Jadi bagi Warren, konseptual patriarki yang opresif harus diwaspadai. Konseptual patriarkial ini menyetubuhi berbagai hal, termasuk budaya dan spiritualisme, menurut Gina pada tahun 2017. Jadi seperti itu. Berdasarkan tinjauan hasil penelitian sebelumnya, dapat dilihat pada hasil penelitian ini yang dilakukan oleh Wiatni pada tahun 2016. Ini mengkaji mengenai dari konstruksi terhadap kuasa patriarki atas alam, lingkungan hidup, dan perempuan dalam novel-novel karya Ayu Utami. Menemukan bahwa perjuangan tokoh dalam melawan kuasa patriarki atas alam, lingkungan, dan perempuan. Novel-novel yang dimaksud adalah Bilangan Fu, Menjali, Cakrabiwara, dan Maya. Ketiga novel tersebut yang terjadi di kawasan Taman Bumi, Sewu Gunung, dan situs Candi Calwanarang di era Orde Baru. Itulah salah satu bentuk contoh penelitian ekofeminisme pada penelitian-penelitian sebelumnya dilakukan oleh Wiatni. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai pendekatan ekofeminisme dalam novel Chemistry Cinta di Wakatobi, karya Dedi Uji. Berdasarkan penelitian ini ditemukan 1. Relasi antara alam dan perempuan yang menyangkut peran perempuan dalam konservasi alam. Yang pertama, dalam novel Chemistry Cinta ini, tokoh Wadambe melakukan konservasi di bidang perlindungan terhadap alam bawah laut dengan menolak menggunakan alat selam modern untuk snorkeling dan diving.
Yang kedua adalah menjaga ketahanan pangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya tokoh Wadambe pula yang memanfaatkan kekreatifannya dalam mengolah hasil alam, seperti buah sebagai bahan pembuatan minuman, hasil laut yang dimanfaatkan sebagai makanan lezat. Bahkan hasil tanah pun seperti umbi-umbian dimanfaatkan sebagai pengganti nasi. Yang ketiga adalah akses dalam memanfaatkan sumber daya alam atau SDA. Dalam novel ini, Wadambe dan Watanihi tampil sebagai tokoh yang arif dan bijaksana. Wadambe memanfaatkan beras dan rempah sebagai bedak dingin. Penemuan kedua yakni bentuk patriarki, perlawanan perempuan, dan penindasan perempuan. Karen J. Warren menyatakan bahwa ada hubungan antara perempuan dan dominasi atas alam. Jika laki-laki menjadi pusat dari segala sesuatu, maka apapun yang dilakukannya pada perempuan akan dilakukan kepada alam. Kebijakan mengeksploitasi alam dan perempuan dilakukan oleh tokoh Tengkulak Zubair, yakni seorang patriarki. Zubair ini pula yang telah merendahkan, meremehkan, bahkan memperkosa Wadambe. Zubair juga yang merupakan dalang dari mengeksploitasi alam bawah laut, yakni pembiusan ikan-ikan dengan menggunakan sodium cyanida. Jadi dari penjelasan mengenai relasi alam dan perempuan dalam novel Chemistry, Cinta di Wakatobi karya Dedi Odiji melalui pendekatan ekominisme, maka dapat disimpulkan bahwa relasi antara alam dan perempuan Wakatobi tercermin pada tokoh Anissa, Wadambe, Watanihi, dan perempuan nelayan Bajo Sumpelan lainnya. Jadi, relasi yang terjalin dalam bentuk konservasi atau pemberian perlindungan, pemanfaatan, dan pelestarian terhadap alam Wakatobi ini digunakan untuk menjaga ketahanan pangan dan penguatan akses perempuan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, jadi bentuk operasi yang dilakukan oleh kaum patriarki dalam novel ini itu berupa dominasi dan penindasan terhadap alam dan perempuan dalam wujud pengambilan suatu kebijakan yang mengeksploitasi alam yang berada di bawah laut dan memfemisasi perempuan di daerah Wakatobi tersebut. Nah, perilaku yang penguasaan terhadap alam dalam bentuk penangkapan ikan dengan obat bius dan pukat harimau serta perilaku penguasaan terhadap nelayan laki-laki maupun perempuan ini dapat memicu sebuah perlawanan perempuan untuk ikut serta dalam pemecahan masalah ekologi. Jadi apa yang dilakukan oleh tokoh Wadambe dan perempuan Bajo Sempela itu berusaha untuk membantu terkuaknya kasus eksploitasi yang ada di bawah laut Wakatobi. Oleh karena itu, Tengkulak Zubair dalam bentuk tindakan sebagai pemandu, lalu supir dan penerjemahan bahasa lokal kepada seorang peneliti inilah yang berperan besar dalam terkuaknya kasus eksploitasi alam bawah laut yang berada di Wakatobi. Sekian dari kami. 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 Jangan lupa Like, Komen, Subscribe.